Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, salam hormat kepada Anda dimanapun Anda berada. Yang belum bergabung dengan channel ini, silahkan terlebih dahulu untuk subscribe, kemudian klik lonceng untuk terus mendapatkan notifikasi video terbaru dari kami. Kemudian like, comment, and share kepada teman-teman yang lain. Baiklah teman-teman semua, pada video kali ini saya akan membahas tentang pertanyaan dari beberapa teman, yaitu baguskah atau bisakah kita menanam pinang langsung dari kecambahnya tanpa harus kita polybagkan terlebih dahulu. Nah, ini teman-temannya, inilah pembahasan kita pada video kali ini. Baiklah teman-teman semua, kalau masalah bisa menanam dari kecambah langsung, sebenarnya bisa. Malah sebenarnya keuntungannya lebih banyak teman-teman. Yang pertama dari segi biaya, harga bibit yang kecambah tentu jauh lebih murah daripada bibit yang sudah masuk dalam polybag teman-teman, yang sudah siap tanam. Kemudian dari sistem transportasi, pun juga begitu. Untuk transportasi ke lahan kita akan lebih mudah. Kalau bibit siap tanam, mungkin kalau jumlahnya banyak, bisa jadi kita membawanya dengan menggunakan mobil teman-teman, menggunakan angkutan. Kalau kecambah kita cukup membawa keranjang atau asoy teman-teman ya. Kalau keuntungannya memang banyak. Kemudian keuntungannya juga nanti akan kita ceritakan lagi kekurangannya ya. Sekarang keuntungannya dulu, kelebihannya. Keuntungannya selanjutnya, kalau kita tanam dari kecambah, kalau bibit kecambah ini nanti sudah tumbuh, maka dia itu akan langsung bagus teman-teman, karena dia sudah langsung beradaptasi dengan lingkungannya, sudah langsung beradaptasi dengan tempatnya teman-teman, tidak menyesuaikan diri lagi. Kalau bibit siap tanam yang sudah 3 helai daun ke atas, itu tentunya nanti setelah kita pindahkan ke lahan, dia itu akan stres teman-teman. Makanya biasanya bibit pinang itu ketika sudah dipindahkan ke lahan, dia akan kuning, bahkan banyak yang hangus karena stres atau karena hangus terkena sinar matahari teman-teman. Kalau kecambah pinang langsung kita tanam ke lahan, itu kalau dia tumbuh, tapi kalau sudah tumbuh nanti, maka dia itu perkembangannya bagus teman-teman, tidak akan stres lagi teman-teman. Daunnya pun akan hijau dan akar dan batangnya pun akan tumbuh dengan kokoh teman-teman, begitu. Jadi banyak juga kelebihannya, keuntungannya teman-teman. Namun yang harus kita perhatikan adalah cuaca kita menanam kecambah ini teman-teman. Kita harus perhatikan dulu cuaca. Usahakan kita menanam kecambah ini di musim penghujan teman-teman, karena kecambah ini bahayanya 3 hari saja atau 4 hari tidak terkena air, maka kecambah ini akan sangat kering teman-teman. Ini bahayanya, maka kecambah itu akan banyak yang mati teman-teman. Jadi harus kita prediksi dulu dalam 1 minggu itu hujan atau tidak. Memang kita tidak bisa memastikan, tapi kalau kita yakin, kita bisa memprediksi musim hujan dalam minggu-minggu itu, maka bisa kita tanam yang kecambah itu. Karena kalau siap tanam 1 minggu tidak terkena hujan, itu insya Allah masih aman teman-teman ya. Tapi kalau kecambah ini 3 hari atau 4 hari tidak terkena hujan, maka besar kemungkinan kecambahnya banyak yang mati teman-teman. Nah, itu yang harus kita perhatikan. Kemudian lahan tidak boleh terlalu bersih kalau kecambah ini, karena dia yang namanya kecambah, sedangkan bibit siap tanam saja lahannya sebenarnya tidak boleh terlalu bersih. Harus ada rumput-rumputnya teman-teman, karena rumput-rumput ini berfungsi sebagai pendingin untuk melembabkan bibit yang kita tanam.
Jadi harus banyak juga rumputnya teman-teman ya. Kalau bisa yang di sekeliling tempat menanam kecambah ini ada rumputnya teman-teman, sehingga rumput itu bisa memberikan kelembapan kepada kecambah yang kita tanam teman-teman. Itu teman-temannya. Kemudian harus sering-sering kita mengontrolnya teman-teman, karena terkadang ketika kita menanam sesuatu, menanam tanaman atau kecambah ini kita tanam, itu biasanya ada hewan-hewan yang kembali menggalinya, seperti babi. Karena babi ini biasanya kalau dia melihat tanah itu digali, maka dia mengira bahwa di situ ada makanan teman-teman, sehingga dia menggalinya. Padahal sebenarnya dia tidak memakan kecambah ini, tapi dia hanya menggalinya sehingga kecambah ini keluar dari lubang tempat kita menanamnya teman-teman. Jadi harus kita kontrol, harus sering-sering kita kontrol. Apabila ada kecambah yang keluar dari lubang penanamannya, maka kita masukkan kembali. Kemudian berapa yang mati langsung kita ganti teman-teman. Begitu teman-temannya. Ya mungkin sebagai sedikit jawaban atau penjelasan dari saya mungkin tentang pertanyaan bolehkah atau bisakah kita menanam kecambah langsung ke lahan tanpa membibitkannya terlebih dahulu. Ya, apabila ada penjelasan kami yang salah atau kurang tepat, silahkan diluruskan, isi kolom komentar di bawah ini. Apabila ada yang kurang, silahkan ditambahkan. Apabila ada kata-kata kami yang kurang baik, apabila ada kata-kata kami yang salah, mohon dimaafkan. Mohon diberikan komentar untuk perbaikan kemajuan kita bersama untuk kedepannya. Demikian teman-teman, banyak maaf, terima kasih atas perhatian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.